Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke sesi uji chi-square, atau kita bisa lihat pada uji dua variabel yang berskala kategorik, gitu ya, dengan tujuan untuk menguji perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih. Biasanya disebut dengan uji chi-square atau uji cross step. Nah, di sini contohnya adalah misalnya pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan masalah gizi, yaitu masalah gizi yang berdasarkan panjang badan menurut umur, itu stunting atau tidak stunting gitu ya, pada anak dengan asupan yang beragam atau tidak beragam. Atau misalnya ada pertanyaan lainnya, apakah ada hubungan antara status gizi berdasarkan tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan dengan status keragaman makanan. Nah, di sini data yang ada misalnya untuk bisa melihat pada prinsip uji chi-square itu sendiri merupakan uji kesesuaian, goodness of fit. Nah, di sini dikatakan untuk melihat membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi nantinya nilai uji ini akan dibaca pada jika terlihat ada perbedaan jika pada nilai frekuensi observasinya tidak sama dengan nilai frekuensi ekspektasi. Asumsinya, jadi harus yang diketahui adalah kita bisa menggunakan uji chi-square dengan asumsi jenis datanya baik variabel dependent atau variabel independen berskala kategorik. Dan kemudian asumsinya juga variabel tadi bersifat independen atau tidak berpasangan, gitu ya. Nah, di sini syaratnya adalah kita akan membaca Pearson chi-square. Di sini sebenarnya syarat untuk uji chi-square akan dapat dibaca jika pertama tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1 atau nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5, maksimal 20%. Jadi tidak boleh lebih dari 20%, itu maksimal 20%. Nah, untuk tabel selain 2x2, jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka sebaiknya dilakukan penggabungan kategori. Jadi ini sebenarnya terkait dengan jumlah sampel. Jadi kalau jumlah sampelnya besar, jumlah sampelnya banyak, membuat tabel 3x3, tabel 3x4 dan seterusnya itu boleh saja. Tapi tadi hasil akan dibaca tergantung pada hasil Pearson chi-square akan bisa dibaca jika tadi tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1, nilai frekuensi harapannya juga kurang dari 5, maksimal 20%. Jika ini tidak terpenuhi, maka kita akan menggunakan atau akan membaca pada uji Fisher exact test. Nah, ini yang di bawah ya, uji Fisher exact test. Mungkin ini sebagai review pengingat lagi, tipe uji chi-square itu ada 3 yang dituju untuk sebagai tujuan kenapa kita melakukan uji chi-square. Yang pertama adalah uji independensi. Ini sebenarnya terkait dengan hubungan ya, atau sebab akibat. Jadi apakah ada atau tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Misalnya tadi kalau contohnya ada nggak sih kaitannya keragaman makanan dengan status gizi gitu ya. Nah, ini jika ingin menguji hubungan tersebut, maka uji chi-square bisa dapat digunakan untuk melakukan atau menguji secara uji independensi. Adakah keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, yaitu uji homogenitas. Yang dimaksud di sini adalah kita ingin melihat perbedaan proporsi. Jadi apakah suatu kelompok gitu ya bersifat homogen atau heterogen. Jadi kita akan menguji yaitu uji perbedaan dua proporsi. Jadi kalau kita melihatnya uji beda rata-rata yang dimana skalanya adalah numerik, maka kita menggunakan uji beda t-test. Tapi kalau di sini karena chi-square tadi syaratnya adalah jenis datanya adalah skalanya adalah skala kategorik, maka uji yang dibeda adalah uji perbedaan dua proporsi. Proporsi itu adalah proporsi dari gambaran tadi itu dalam bentuk kategorik. Nah, jadi di sini inilah prinsip dari penggunaan uji chi-square ya. Ini rumusnya sebenarnya kalau untuk rumus hitungan manualnya uji chi tadi adalah penjumlahan dari nilai observasi dikurangi dengan nilai ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan. Maka dari itu tadi ada beberapa yang menjadi syarat jika jumlahnya tadi di sini ya, syaratnya jika nggak boleh ada frekuensi harapan yang kurang dari 1. Nanti kita lihat
ekspektasi frekuensinya tadi, apakah ada yang kurang dari satu atau tidak. Nah, kita langsung masuk ke dalam ini tadi contohnya. Nah, ini contohnya misalnya untuk di database di sini kita punya data ya, ada yang sudah dalam kategorik bentuknya, berat badan, ada yang numerik, ada yang kategorik. Nah, ini yang sudah dikategorikan wasting, underweight atau stunting, di mana kebetulan value-nya hanya ada 2 di sini, yaitu wasting atau tidak wasting, terus kemudian underweight atau tidak underweight gitu ya, stunting atau tidak stunting. Nah, ini tergantung pada pengolahan data. Yang kita tahu dari hasil nilai ukur berat badan menurut panjang badan misalnya, berat badan menurut umur, atau tinggi badan menurut umur. Nah, ini ada 4 atau lebih dari 4 kategori. Jadi mulai dari yang sangat kurus gitu ya, terus normal, gemuk, sangat gemuk. Nah, itu kan 5. Tapi di sini karena ini akan dijadikan ujinya adalah uji chi-square, maka memang sebaiknya kita melakukan kategorisasi datanya tidak dengan banyak kelompok. Jadi hanya 2 kelompok saja. Maka dari itu ini adalah dasar misalnya kenapa akhirnya dari data numerik tadi kita rubah menjadi data kategorik, di mana wasting, underweight, dan stunting ini hanya menjadi 2 kategori, tidak menjadi 5 kategori. Nah, ini tergantung pada tujuan peneliti tadi. Saya asumsikan karena datanya berjumlah hanya 106 di sini, maka karena dikhawatirkan pada uji chi-square tadi, memang syarat pertama adalah kalau untuk menguji uji chi-square sebaiknya dengan jumlah sampel yang banyak. Nah, 106 ini pun juga tidak cukup banyak. Maka dari itu hanya melakukan pengujian baik variable dependent, ini adalah luaran ya, atau variable independent, itu sama-sama berskalanya hanya 2 kelompok saja. Nah, di sini karena pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan proporsi anak yang stunting atau tidak stunting, maka kita menggunakan yang ini ya, menggunakan variabel ini. Jadi kita mau lihat menguji variabel ini dengan yang berdasarkan status keragaman makanan, beragam atau tidak beragam. Nah, itu adalah dari kategori keragaman tingkat keragaman makanan. Yang kita jadikan kategorinya itu menjadi 2. Yang tadinya ada 7 ya, ada skornya tadi maksimalnya 7, tapi kita kategorikan jika kurang beragam, kalau kurang dari 4 kelompok makanan yang dikonsumsi, dikatakan beragam jika mengkonsumsi 4 atau lebih dari kelompok makanan. Nah, ini yang kita lihat bahwa baik variabel dependent, yaitu variabel dependentnya adalah stunting tadi yang mau kita lihat, atau variabel independent, ini kategori tingkat keragaman makanan, sama-sama dua kelompok dua variabel ini hanya memiliki 2 kategori gitu ya. Jadi kita akan membuat tabel cross tab, yaitu tabel 2x2. Maka dengan taraf nyata 5%, pertanyaan penelitiannya atau pertanyaan yang harus kita analisis, adakah perbedaan proporsi dari stunting berdasarkan status keragaman makanan? Nah, di sini hipotesisnya kita mengatakan tidak ada perbedaan proporsi. Nah, ini berbeda ya antara proporsi dengan rata-rata. Nah, ini proporsi itu tadi yang sudah kita kategorikan. Tidak ada perbedaan proporsi stunting berdasarkan status keragaman makanan. Kalau hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Nah, dengan tingkat signifikansi alfanya adalah 0,05, maka uji statistiknya kita akan menggunakan uji chi. Dalam SPSS berarti kita akan menguji dengan tabulasi silang, yaitu uji cross tab. Ya, di sini adalah uji cross tab ada pada deskriptif statistik. Kita pilih deskriptif statistik, kemudian cross tabs. Nah, dia akan keluar di sini. Tadi variabel yang kita tunjuk karena pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan proporsi anak yang stunting. Jadi, yang membedakan pada tabulasi silang, kolom dan baris itu diasumsikan sebagai exposure, sedangkan kolom diasumsikan sebagai outcome. Nah, ini kalau di dalam mata kuliah epidemiologi misalnya, ini jelas mana exposure, mana outcome. Jadi kalau di sini kita asumsikan anak yang mengkonsumsi keragaman makanan, maka dia akan menjadi tidak stunting, misalnya begitu. Jadi exposure atau paparan dari variabel dari pertanyaan penelitian ini adalah keragaman makanan.
maka yang kita taruh di row itu adalah baris. Jadi baris yang kita taruh di sini yaitu adalah variabel exposure-nya, yang mana exposure-nya adalah kategori tingkat keragaman makanan. Sedangkan kolom ini adalah outcome atau variabel dependent-nya. Tadi kita pengen lihat sebab akibat gitu ya. Orang yang beragam konsumsinya maka dia akan menjadi stunting atau tidak stunting. Nah, ini kita akan lihat, maka variabel dependent-nya pada kasus ini adalah stunting. Nah, ini kita lihat yaitu status gizi stunting yang kita isi pada kolom. Di sini eksaknya tetap asymptotic only aja, nggak usah kita rubah. Statistiknya jangan lupa kita klik chi-square di sini, kemudian nah di sini ada risk. Nanti kita akan keluarkan risknya tadi, berapa risikonya. Continue, kemudian kita lihat ya di sini sel. Nanti ini akan sel display atau tampilan pada sel-selnya tadi. Apa yang mau kita harapkan? Saya mau lihat di sini nilai count-nya, observe dan expected-nya biar kelihatan tadi apakah ini masuk ke dalam syarat pada uji chi-square atau tidak. Nanti ini akan terbaca, akan kita lihat pada hasilnya. Kemudian percentage-nya ini adalah proporsinya itu kemana? Apakah by kolom atau by baris gitu ya. Ini tergantung atau terserah saja. Jika ingin percentage-nya by row berarti per baris ini kita klik. Kalau ingin percentage-nya by kolom berarti kita pilih dia by kolom. Nah, ini kalau kita mau lihat dua-duanya silakan. Ini kita continue kan. Kemudian formatnya ini ascending. Nah, ascending di sini ada, dia akan membaca mau ascending atau descending, ini dia akan membaca pada value. Apakah nih misalnya di sini kalau ascending dibacanya 0 dulu baru 1. Ya, kalau descending berarti value yang 1 dulu baru 0. Nah, ini kalau kita tadi mau lihat pada yang stunting, yang dimana stunting di sini itu ada pada value yang 0, maka kita akan pilih dia ascending. Nah, ini continue. Kita okekan. Kita akan lihat di sini pada hasil outputnya. Nah, ini hasil output cross step. Yang pertama kita lihat pada summary di sini, ini jumlahnya validnya 106, betul ya, persennya 100%. Maka tidak ada nilai missing di sini. Diasumsikan bahwa data yang akan kita analisis tidak ada missing. Jadi sudah lengkap. Nah, ini adalah hasil dari cross step-nya tadi. Silakan lihat di sini. Di sini ada stunting dan tidak stunting. Ini karena kita tadi memilih ascending ya. Stunting itu value-nya adalah 0, tidak stunting adalah 1. Jadi yang akan dipilih duluan di sini adalah karena berdasarkan ascending. Kalau descending kita akan lihat tidak stunting di sini, stunting di sini. Begitu juga dengan variabel satunya, mana yang 0, mana yang 1. Maka pada saat pengolahan data harus diperhatikan bahwa value yang diolah di sini tergantung atau terkait dengan gambaran yang ada pada variabel. Jadi jangan sampai salah untuk melakukan coding ya. Nah, ini yang dibutuhkan pada coding tadi. Kurang beragam dan beragam, ini stunting dan tidak stunting. Ini ada nilai count-nya. Count ini adalah nilai frekuensinya, orangnya. Jadi ada 22 orang yang dia stunting, kemudian tidak kurang beragam makanannya. Ada 29 orang yang dia tidak stunting, tapi dia juga tidak kurang beragam. Nah, ini total orangnya. Jadi count itu adalah total orang. Ya, total orangnya ada 106, total keseluruhan. Kalau kita mau tahu berapa banyak yang stunting, ada 52 orang, yang tidak stunting ada 54 orang. Nah, ini sebenarnya kelihatannya hampir setara. Begitu juga dengan ya. Maka kelihatan di sini nilai count-nya, nilai hitungannya, kemudian expected. Tadi kita lihat bahwa syarat dari apakah ujinya yang akan dibaca adalah Pearson kah atau Fisher exact atau Yates correction. Nah, ini tergantung pada hasil tabelnya tadi. Jadi kita akan tahu apakah nilai chi-square-nya tadi ya, chi-square test yang akan kita baca, nilai P-nya tadi
membaca Pearson-nya atau membaca Fisher eksak. Nah, ini tergantung pada pertama, tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1. Nah, di sini kalau teman-teman lihat expected count-nya apakah ada yang kurang dari 1? Sini nggak ada ya. Ini jumlahnya expected count-nya 25, ini 26, ini 27, ini 28. Jadi tidak ada nilai expected count-nya yang kurang dari 1. Kemudian nilai frekuensi harapannya. Nilai frekuensi harapannya kurang dari 5 ada atau tidak? Nah, di sini nggak ada frekuensi harapan yang kurang dari 5. Semua di atas 5. 25, 26, 27, 28 itu di atas 5. Ya. Maka kita memenuhi syarat untuk membaca pada uji Pearson chi-square. Nah, ini adalah cross-nya tabulasi silangnya, kemudian ini adalah hasil chi-square-nya. Yang mana yang kita baca tadi ya, karena Pearson chi-square tadi memenuhi syarat, maka inilah hasil dari p-value kita, 0,240. Bukan yang uji Fisher, bukan juga yang uji Yates correction tadi, continuity correction. Nah, tapi di sini kita baca adalah Pearson chi-square. Kenapa? Karena dikatakan juga di sini sudah ada hasilnya 0 sel. Nah, ini ya. Tidak ada sel, tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 5. Atau tidak ada, ini di sini tabelnya juga tabel 2x2 ya, untuk tabel 2x2. Maka uji Pearson chi-square yang akan kita baca pada hasil uji nilai p-value. Nah, nilai p-nya di sini adalah 0,240. Kemudian nilai risk-nya, risk estimate-nya tadi, kalau teman-teman pelajari di epidemiologi, berapa sih nilai OR, berapa sih nilai PR gitu ya, berapa nilai RR. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini nilai PR-nya atau prevalence ratio-nya atau odds ratio-nya di sini adalah 0,632 dengan confidence interval-nya dari 0,293 sampai 1,362. Nah, di sini maka hasilnya tadi dari pertanyaan inilah yang menjadi hasil, sama ya. Nah, di sini karena p-value-nya 0,240, ini lebih dari 0,05, maka kesimpulannya H0 gagal ditolak. Maka kalau H0 gagal ditolak, maka kita masuk ke dalam daerah penerimaan HA, yang mana hipotesis 0 kita adalah tidak ada perbedaan proporsi, atau bisa juga kita simpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara keragaman makanan dengan status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur. Nah, ini adalah hasilnya yang kita harapkan nanti untuk bisa ditampilkan di dalam hasil. Tabelnya adalah tabel seperti ini. Ya, ini adalah tabel yang tadi di atas, tapi kita sederhanakan biar mudah dibaca. Ini adalah N. Ini persen, berarti ini N-nya atau frekuensinya, ini adalah persennya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke ya. Oke. Sampai sini ini nilainya kita bisa lihat di sini saja untuk bisa lebih menggambarkan. Maka berdasarkan tabel di atas, kita akan baca dengan didapatkan bahwa responden dengan status gizi stunting. Jadi ini yang harus kita baca, teman-teman juga kalau membaca tabel itu harus jelas, karena tadi tujuannya adalah membandingkan. Kita akan membandingkan tadi berapa banyak yang stunting, bedanya proporsi stunting antara yang kelompok kurang beragam dan yang beragam. Maka persennya itu harus persen ke samping, yaitu by row, bukan by kolom. Ya, tapi by row ke samping. Maka ini penjumlahan antara yang stunting dengan tidak stunting pada orang yang kurang beragam itu penjumlahannya ke samping. Ya, dibandingkan dengan yang beragam tadi, tapi kita akan membacanya adalah pada yang stunting. Jadi jangan semuanya, tapi baca sesuai dengan yang kita tuju pada outcome-nya. Jadi ini bisa kita simpulkan, responden dengan status gizi stunting proporsinya itu lebih besar pada yang tidak beragam dibandingkan yang tidak beragam, yang kurang beragam. Dari hipotesis awal kita, pasti kita akan menyatakan justru orang-orang yang konsumsinya beragam dia akan menjadi tidak stunting gitu ya. Tapi ternyata di sini sampel atau populasi yang kita ambil menunjukkan hasil yang sebaliknya. Proporsi yang beragam
proporsi yang orang-orang yang stunting itu malah lebih banyak pada yang asupannya beragam dibandingkan. Nah, sedangkan kalau kita mau baca yang tidak stunting juga begitu. Harapan kita bahwa orang-orang yang status gizinya tidak stunting gitu ya, atau normal, harusnya dia punya asupan yang beragam gitu. Tapi di sini ditunjukkan sebaliknya, justru orang-orang yang tidak stunting itu lebih banyak yang dia kurang beragam. Nah, ini kan kebalikan dari hasilnya gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat proporsinya saja, maka kita bisa simpulkan hanya seperti ini statementnya. Proporsi yang lebih besar pada responden dengan status asupan beragam itu lebih tinggi pada responden dengan stunting dibandingkan dengan yang kurang beragam sebesar 42,3%. Tetapi dari hasil tabulasi silang ini dapat kita simpulkan karena nilai p-value adalah 0,24, tetapi hasil ini ya tidak ada hubungan yang signifikan. Jadi tandanya secara statistik ini tidak berhubungan secara signifikan, atau perbedaan tadi tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Nah, oleh karena itu, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah nilai PR-nya. Ini hasil PR dari uji dari nilai outputnya tadi. Di bawah ya, risk estimate-nya 0,632, lowernya adalah 0,293, uppernya atau confidence intervalnya sampai maksimal 1,362. Ini kita tuliskan juga di pada hasilnya tadi. Maka risikonya itu ya tadi tuh, bagaimana kita menyimpulkan risiko 0, itu kan aneh ya. Maka dapat dikatakan kalau ada risiko itu jika di atas lebih dari 1 gitu. Karena di sini juga PR yang menunjukkan confidence interval yang menunjukkan tidak lebih dari 1 risikonya, karena 0,632 ini dia galau, bingung, maka terbukti pada nilai p-value. Nilai p-value-nya pun tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi kalau di sini nilainya signifikan, yaitu kurang dari 0,05, harusnya juga